Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah Minggu GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke firman Tuhan di siang hari ini, yang saya beri judul, Saat Kita Gentar Tetap Hadapi. Kenapa ini penting? Karena kita berbeda dengan di dunia, teman-teman. Kalau di dunia saat kita takut, saat kita gentar, kita lari, kita bersembunyi. Tetapi di dalam iman kita kepada Kristus Yesus, saat kita takut, saat kita gentar, justru kita harus hadapi. Justru kalau seandainya kita merasa kuat, merasa pede, seringkali kita mungkin kepedean, saudara-saudara. Dan saat itu terjadi, seringkali pula kita malah jatuh oleh karena kepedean kita, kesoktahuan kita, kesokkuatan kita. Tetapi saat kita merasa lemah, namun kita berserah kepada Tuhan, maka kekuatan dan kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, bahkan di dalam ketakutan kita. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saat kita gentar, tetap hadapi. Untuk itu saya undang sidang jemaat untuk membuka firman Tuhan dari kitab Ester, pasalnya yang keempat, ayat 15 sampai dengan yang ke-16. Haleluya, seperti biasa, sementara kita mencari firman Tuhan ini, membuka firman Tuhan Ester 4 ayat 15-16, saya undang sidang jemaat yang bisa bangkit berdiri untuk bangkit berdiri membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang tidak bisa, tidak masalah, duduk saja, bahkan kalau tidak bisa membacanya, dengarkan dengan seksama. Mari kita baca bersama Ester 4 ayat 15-16. 2-3. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kami saat kami takut atau gentar Tuhan, maka kami justru harus hadapi Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami. Itu berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya Engkau sendiri yang melayani setiap kami di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Saudara, tadi saya ingatkan, kita anak Tuhan, kita orang Kristen berbeda. Saat kita takut, saat kita gentar, justru kita harus hadapi, saudara-saudara ya. Nah, di sini kita diingatkan saat Ester diminta oleh pamannya Mordekai ya untuk berbuat sesuatu, ya, mengingat bangsa Israel saat itu sedang dirancangkan ya oleh Haman untuk dimusnahkan. Sehingga Ester mengatakan kepada suruhan daripada pamannya Mordekai tersebut, tolong sampaikan kepada paman saya, ya, saya akan masuk gitu ya. Ya, secara garis besar Ester ini akan masuk ke dalam pelataran raja, dan itu saat itu melanggar hukum, saudara-saudara. Jadi kalau tidak dipanggil raja kita main sembarangan masuk, hukumannya sudah pasti mati ya. Tapi Ester katakan di sini, ya, pokoknya kalian lakukan apa yang saya suruh, yaitu berdoa juga bersama-sama dengan saya, berpuasa bersama-sama dengan saya, artinya meminta pertolongan Tuhan, dan saya akan masuk, ya. Nah, di sini kita diingatkan bahwa sekalipun kita sudah tahu akhirnya bahwa ada kemenangan diberikan Tuhan kepada Ester, Mordekai, dan bangsa Israel, kita tidak dapat memungkiri bahwa sesungguhnya Ester mengerti saat dia akan masuk, dia bisa saja mati, ya. Di sini kita melihat bagaimana sebenarnya Ester ada sedikit kegentaran, ya. Bagaimanapun tidak mungkin ya kita seperti di film-film merasa tidak gentar sama sekali. Tapi pasti ada kegentaran. Tapi kegentaran Ester saya percaya ya lebih kecil daripada imannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita membaca sebelumnya, maka kita melihat bahwa Ester juga tidak melakukan apa-apa, tapi diingatkan oleh Mordekai, jangan kira kamu tinggal di istana raja nanti kamu nggak kena, karena kamu juga bangsa Israel gitu. Ya, jangan kamu diam-diam aja gitu ya. Jadi Ester mungkin awalnya diam-diam karena dia takut, tetapi dia mengerti bahwa oh ya benar juga, kalau saya diam-diam aja juga nanti saya bisa kena gitu. Jadi lebih baik saya lebih takut kepada Tuhan ya. Bagaimana bangsa Israelnya adalah kepunyaan Tuhan, bangsa saya ini kepunyaan Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Jadi harusnya saya lakukan sesuatu juga ya. Jadi ada kegentaran di dalam diri Ester sebenarnya, tetapi kita diingatkan bahwa saat Ester takut bahwa kalau dia masuk ke dalam pelataran raja dia bisa saja mati, dia
justru menghadapinya. Dia justru mengambil langkah tersebut. Tetapi, ada tetapi, katakan kanan kiri tetapi. Ada langkah-langkah yang Esther lakukan, ya, yang saya percaya oleh karena kedekatannya dengan Tuhan, ya, oleh karena Tuhan memberikan hikmat kepada dia, dan dia nggak serampangan saja, tidak sembarangan masuk, tidak kepedean tadi seperti saya katakan, karena dia ratu, jadi saya kalau masuk nggak mungkin saya dihukum mati karena saya ratu, saya istri daripada raja, ya. Tidak sembarangan, saudara-saudara. Ada langkah-langkah, dan inilah yang akan kita pelajari, ya. 4 langkah yang kita lakukan saat kita gentar tapi kita tetap hadapi. Katakan kanan kiri 4 langkah. Yang pertama, saudara-saudara, jelas sekali sebagai anak Tuhan, langkah pertama yang harus kita lakukan, minta pertolongan Tuhan. Katakan kanan kiri, minta pertolongan Tuhan. Saya kembali lagi Esther 4. Saudara-saudara, dikatakan ayat 16 di sini, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, berpuasalah untuk aku, jangan makan, jangan minum, baik waktu malam, baik waktu siang, 3 hari lamanya." Lalu Esther katakan, "Aku serta dayang-dayangku pun akan lakukan demikian." Jadi Esther berdoa. Ya, dia bersama-sama dengan dayang-dayangnya, dia berdoa. Jadi dia secara pribadi meminta pertolongan Tuhan. Saudara, sebagai anak Tuhan, ya, di dalam kita menghadapi pergumulan, permasalahan apapun, hal yang paling pertama harus kita lakukan adalah minta pertolongan Tuhan. Tidak masalah minta pertolongan yang lain, ya, tetapi jangan dulu ke yang lain baru ke Tuhan. Itu kebalik, saudara-saudara. Larinya ke Tuhan dulu, lalu boleh kita minta pertolongan yang lain. Mungkin Tuhan malah akan mengarahkan untuk kita minta pertolongan kepada yang lain. Yang paling utama, minta pertolongan Tuhan. Beberapa hari lalu, home group Jem Yunlong memakai ayat dari Amsal 18 ayat 10. "Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Dan saya katakan di situ, kalau mau selamat larinya ke Tuhan, jangan lari ke yang lainnya, saudara-saudara, ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Esther. Sekalipun dia takut, dia tetap melangkah, dia tetap hadapi, tetapi nggak serampangan. Dia pergi dulu kepada Tuhannya, maka saya dan saudara pergi dulu kepada Tuhan kita, minta pertolongan kepada Tuhan. Masakan Tuhan kita tidak mau campur tangan di dalam permasalahan atau pergumulan di dalam kehidupan saya dan saudara? Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, langkah kedua yang Esther lakukan adalah, selain dia minta pertolongan Tuhan, tadi saya katakan nggak masalah minta pertolongan lain juga, tetapi setelah kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita diarahkan. Karena saudara salah-salah minta pertolongan orang yang salah, wah, saudara minta pertolongan, jangankan masalah misalnya keluarga, kita minta pertolongan teman dengan minta pendapat, ya. Akhirnya bukannya kita jadi berdamai dengan keluarga kita, apakah itu masalah suami istri bertengkar, ya, atau dengan kakak adik orang tua, ya, bukannya kita berdamai gara-gara kita dengarkan saran dari orang yang salah, malah akhirnya kita makin tidak saling memaafkan, ya. Akhirnya hubungan persaudaraan menjadi retak, ya. Itu mendapat pertolongan yang salah karena kita cari orang dulu, bukan cari Tuhan dulu. Tapi kalau kita cari Tuhan dulu, maka Tuhan, saya percaya, akan berikan hikmat kepada saya dan saudara supaya kita diarahkan kepada orang yang benar. Nah, jadi poin yang kedua, minta pertolongan atau dukungan dari saudara seiman. Ini penting, saudara. Jangan sembarangan. Ya, minta dukungan dari saudara seiman. Bukan berarti saudara tidak seiman tidak bisa menolong saudara. Bisa. Tetapi di sini saya mau mengingatkan secara pasti bahwa langkah yang harus kita lakukan yang kedua adalah minta dukungan kepada saudara seiman. Karena kalau minta dukungan atau pertolongan dari saudara yang tidak seiman, apakah bisa? Bisa, sekali lagi saya katakan. Tapi itu kalau diarahkan Tuhan, ya. Tuhan dapat saja membantu saya dan saudara lewat saudara-saudara yang bukan seiman, ya. Tetapi itu tergabung di dalam poin yang pertama tadi. Kita minta pertolongan Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala satu ditambahkan. Jadi kita cari Tuhan, Tuhan yang akan arahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dari orang-orang lain, ya. Tetapi kalau dengan saudara seiman, itu adalah keluarga kita di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi langkah yang kedua, ya, kita minta dukungan dari mereka. Ini dilakukan oleh Esther, saudara-saudara. Dikatakan di sini, ya, malah Esther mengatakan di ayat 16, "Pergi, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku." Jadi, saudara, Esther juga meminta kepada seluruh orang Yahudi di sana untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan yang sama. Meminta pertolongan supaya Ratu Esther boleh menghadap raja
dan berhasil lah ya di dalam dia punya misi ya. Jadi artinya di sini saudara-saudara ya, saat kita menghadapi sesuatu yang buat kita gentar, kita nggak usah takut, kita hadapi, tetapi ada langkahnya. Yang pertama kita minta tolong Tuhan, lalu jangan lupa minta tolong dukungan doa dari teman-teman sekitar kita juga ya. Dan Tuhan sangat suka dengan collective prayer ya. Tuhan suka dengan individual prayer atau doa atau puasa pribadi, tapi Tuhan juga suka dengan collective prayer atau doa dan puasa secara bersama. Ya, firman Tuhan mengatakan di sini di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Allah mendengarkan doa umatnya, nggak cuma satu-satu orang, tetapi secara kolektif dia juga mendengarkan, dia suka juga. Jadi saudara, alangkah luar biasanya saat kita berdoa secara pribadi, lepas pribadi, minta pertolongan Tuhan, lalu didukung dengan doa-doa saudara-saudara seiman kita. Bahkan Paulus pun meminta kepada jemaat saat itu ya, tolong doakan saya, doakan kami. Dia katakan di suratnya di situ, terima kasih sudah mendoakan saya. Aku bersyukur karena engkau telah mendoakan, terus mendoakan ya. Jadi bahkan Paulus sendiri saja yang begitu luar biasa dipakai Tuhan, tetap butuh didoakan ya. Jadi saya dan saudara pun jangan cuman bersandar dengan doa kita secara pribadi ya. Minta kepada teman-teman seiman, tolong doakan saya, tolong bergumul untuk saya juga. Dan itulah fungsi gereja saudara. Ya, yang gembala mendoakan sidang jemaat mendoakan gembala, lalu sidang jemaat saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan itulah sistem saya dan saudara di dalam satu tubuh Kristus ya. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara-saudara, nah kita masuk kepada action, katakan action. Ya, setelah kita minta dukungan Tuhan, minta dukungan saudara seiman, maka kita harus take the action. Kita sudah dapat dukungan dari Tuhan, kita sudah dapat dukungan dari teman-teman ya. Mari kita hadapi, katakan kanan kiri, hadapi. Nah, yang dilakukan Esther saudara-saudara, dia masuk sungguh-sungguh ya. Kalau kita baca terus ya, lanjutkan dari ayat 16 ini seterusnya, maka kita melihat bahwa Esther sungguh lanjutkan apa yang dia katakan, bahwa dia akan menghadap kepada raja ya, sekalipun dia tahu itu berlawanan dengan undang-undang dan dia bisa saja mati ya. Dan Esther tetap melangkah dan akhirnya kita melihat Esther diberikan kemenangan. Jadi saudara-saudara, nggak masalah saudara takut dan gentar, normal. Tadi saya katakan Esther saja ada rasa takut dan gentar, saudara-saudara. Saya percaya Esther ada rasa takut dan gentar sedikit ya. Tidak semua orang seperti Daud ya, saudara-saudara. Saya tahu kalau Daud saat itu melawan Goliat, saya bisa bayangkan dia nggak ada takut sama sekali memang. Tapi jangan lupa di sini, Daud adalah seorang muda dan laki-laki. Saya seorang laki-laki, saya mengerti sekali. Kadang-kadang kita laki-laki itu duluan action, nggak mikir dulu, saudara-saudara. Nanti setelah action baru nyesel, gitu. Kalau perempuan ya, terpujilah Tuhan telah menciptakan wanita. Karena apa? Ya, wanita ini yang memang diciptakan untuk mendampingi para pria, yang cuman taunya action doang, kadang-kadang mikirnya nanti belakangan gitu ya. Makanya wanita diberikan untuk memberikan hikmat ya, mengingatkan, ini loh hikmat Tuhan, jangan sembarangan ya. Nah, Esther demikian ya, saudara-saudara. Dia bukan kata dia takut sekali mati untuk Tuhan ya. Saya percaya Esther lebih takut kepada Tuhan, tetapi dia lebih berpikir dua kali ya. Kalau Daud tadi saya katakan nggak semuanya sama seperti dia. Daud ini seorang yang muda dan laki-laki ya. Pokoknya ngeliat Goliat, wah pokoknya saya saya pasti bisa mengalahkan kamu gitu ya. Ya, tapi puji Tuhannya karena dia melawan Goliat di dalam nama Tuhan, maka tentu dia juga menang ya, saudara-saudara ya. Tetapi mayoritas orang-orang ya, kita ada rasa gentar saat kita menghadapi satu permasalahan, satu pergumulan, saudara-saudara. Dan itu tidak masalah, saudara-saudara. Itu tidak menjadikan saudara lebih buruk daripada Daud, saudara-saudara ya. Saudara sama Daud sama saja, cuman beda karakter, saudara-saudara. Jadi kalau saudara ada kegentaran, ada sedikit ketakutan, bahkan terintimidasi, ya saudara jangan jadi sama seperti dunia dan kabur. Kalau jadi sama seperti dunia, maka saudara akan menjadi seperti Saul, ya. Jadi dia takut dengan Goliat, jadi nggak berantem-berantem, tidak berperang lawan Goliat, ya. Tetapi mari kita takut, kita gentar, kita lakukan seperti Esther, kita tetap melangkah, saudara-saudara. Hadapi, itu yang ketiga. Katakan kanan kiri sekali lagi, hadapi. Yesaya pasal 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Tuhan akan menolong saya dan saudara sebagaimana Tuhan menolong Daud dan Tuhan menolong Esther, sekalipun yang ada sedikit rasa gentar untuk masuk melangkah ke dalam pelataran raja, saudara-saudara ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, Allah kita Allah Immanuel,
Immanuel. Dia beserta dengan saya dan saudara-saudara. Maka dia akan menyertai saya dan saudara saat kita menghadapi. Sebagaimana dia menyertai Daud, sebagaimana dia, saya percaya, menyertai Esther, langkah demi langkah dari mulai dia berpuasa sampai kepada langkahnya masuk ke dalam pelataran raja. Allah saya dan saudara beserta dengan saya. Jadi di dalam kegentaran tetap hadapi. Katakan kanan kiri sekali lagi, hadapi. Nah, yang keempat, saudara-saudara, kalau sudah hadapi gimana? Kita petang-peteng tidak bisa ya. Kita tetap harus tahu bahwa sekalipun kita diberikan kekuatan dan kemenangan, itu semua karena Tuhan. Jadi pada saat kita mengambil langkah untuk menghadapi, ingat langkah yang keempat ya. Katakan kanan kiri, yang keempat ya, yang terakhir, saudara-saudara. Pada saat kita mengambil langkah menghadapi tersebut, ya kita sudah minta pertolongan Tuhan, kita sudah minta dukungan dari saudara seiman, maka kita ambil langkah untuk menghadapi. Di dalam setiap langkah menghadapi perkara-perkara tersebut, mari kita berserah total kepada Tuhan. Ya, dalam bahasa asingnya kesera-sera, whatever will be, ya. Artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Dan ini yang dikatakan oleh Esther, saudara-saudara. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi dia gentar tapi dia tetap melangkah dan dia berserah kepada Tuhan. Ya, kalau memang saya mati, berarti saya mati untuk melakukan pekerjaan bagi umat Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan senang ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita juga harus berserah total kepada Tuhan di dalam setiap perkara. Saat kita menghadapi perkara demi perkara tersebut, kita berserah total. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, dalam bahasa Inggris, James 4 ayat 7 ya, Yakobus dalam bahasa Inggris, James ya, kata tunduk ini dipakai kata submit. Ya, submit itu seperti kita menyerahkan diri secara penuh ya. Jadi saudara, kalau kita berserah total kepada Allah, ya, maka Allah yang akan berperang melawan iblis untuk saya dan saudara. Ia akan lari daripadamu, dikatakan di sini ya. Ya, memang Allah akan melawan iblis lewat saya dan saudara tentunya ya. Sebagaimana Allah melawan Goliat bagi bangsa Israel lewat Daud, saudara-saudara. Saat kita mau melangkah, mau menghadapi dan berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja di dalam hidup diri saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Matius 11 ayat 28-30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saat Tuhan yang memberikan kekuatan dan kepastian kepada kita untuk melangkah dan menghadapi, jangan takut, hadapi dan berserah total kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita menghadapi itu kalau beban tersebut melampaui batas kemampuan saya dan saudara. Firman Tuhan mengatakan beban tersebut tidak berat. Mungkin ya secara kacamata dunia kita berat, tetapi di dalam Tuhan kita mampu menghadapinya. Yang percaya katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Mari kita belajar dari Esther ya. Sekalipun dia takut, dia tetap hadapi ya. Kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Jadi saat kita gentar, tetap hadapi. Yang percaya katakan amin ya. Saat kita gentar, mari kita minta pertolongan Tuhan, minta dukungan saudara seiman. Mari kita hadapi dan berserah total kepada Tuhan. Haleluya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini diingatkan bahwa Tuhan, saat kami takut dan gentar, justru kami tidak boleh lari. Kami harus terus mencari Engkau Tuhan. Seperti tadi firman mengingatkan Tuhan, kalau kami mencari Engkau, maka kami akan selamat. Maka kesanalah kami harus pergi kepada Engkau Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami dan seluruh perkara, permasalahan, pergumulan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.